Hai, jumpa lagi dengan saya Uni Nova di acara Made in Indonesia yang akan terus maju mendukung industri nasional agar anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri yang kaya ini. Suasana masih panas pasca keputusan MK nomor 60 dan 70 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Pembahasan melebar kemana-mana hingga menyeret platform marketplace Shopee melalui isu pesawat jet. Kita tidak akan bahas itu. Kita bahas tentang keluarnya keputusan Menteri Perdagangan Kepmendak nomor 1998 tahun 2023 tentang pembatasan barang impor dengan harga di bawah Rp1.500.000 yang merusak industri terutama UMKM dalam negeri melalui marketplace. Masih teringat gimana dramatisnya ketika TikTok Shop dilarang kan? Yang abis itu dibuka kembali dengan beberapa aturan lebih ketat. Kenapa itu terjadi? Karena saat itu TikTok Shop belum memiliki izin perdagangan sehingga tidak tunduk pada aturan perdagangan yaitu PP 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur salah satunya hal-hal terkait aktivitas perdagangan melalui platform digital seperti e-commerce. Tentunya kondisi ini membuka peluang barang impor ilegal masuk secara bebas ke Indonesia. Secara tata negara kita setuju dengan penertiban ini. Negara butuh pemasukan salah satunya dari pajak barang impor. Ketika barang impor masuk secara ilegal, maka negara kehilangan potensi pemasukan untuk operasional negara. Juga mengenai perlindungan terhadap industri dalam negeri termasuk UMKM. Praktek impor ilegal ini praktis mematikan karena harganya yang murah akibat tidak membayar bea dan pajak barang impor. Bahkan, pengusaha pemegang hak impor pun mengeluh. Mereka sudah bayar mahal-mahal terkait izin, lisensi impor produk, kalah bersaing dengan barang sejenis yang diimpor ilegal langsung dari negara produsen. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan pengusaha terhadap komitmen pemerintah untuk mendorong dan menjaga industri dalam negeri. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dilaporkan oleh China, nilai tekstil dan baju yang diekspor ke Indonesia sepanjang 2021 adalah sebesar 5,86 miliar US dollar, sedangkan data dari pemerintah Indonesia untuk barang yang sama dari negara tirai bambu tersebut hanya 4,06 miliar US dollar. Ada selisih 1,8 miliar US dollar yang terindikasi ilegal atau setara 27 triliun rupiah. Bayangkan berapa potensi pajak yang hilang, industri tekstil dalam negeri yang kehilangan order, sehingga wajar jika sekarang kita lihat terjadi PHK besar-besaran di industri tekstil kita. Salah satu platform e-commerce yang banyak menjual barang impor secara langsung adalah si Orange, Shopee, yang lagi banyak dibahas terkait isu pesawat jet. Nyambung nggak ya? Saya nggak tahu. Yang jelas banyak sekali barang yang dikirim langsung dari luar negeri yang bisa kita dapatkan di Shopee. Harganya pun aneh bin ajaib. Bahkan kadang rasanya biaya produksi lebih mahal dari harga jual. Tanpa biaya lain pula, termasuk ongkos kirim. Entah gimana caranya. Dikutip dari Kumparan, cerita salah satu pengguna Shopee bahwa barang-barang yang dikirim dari China memang sangat murah. Perbedaan harganya hampir 90% lebih murah daripada toko offline di Mangga 2. Case laptop MacBook yang dihargai 600 sampai 700 ribu rupiah di Mangga 2, di Shopee barang yang sama yang dikirim langsung dari China harganya cuma kurang dari 180 ribu rupiah. Tanpa bea pajak impor, free ongkos kirim pula. Padahal berdasarkan aturan dari pemerintah terbaru tahun lalu, barang impor dengan harga di atas 3 US dollar atau sekitar 42 ribu rupiah ke atas, kena bea masuk. Kemudian kecepatan pengiriman juga mengindikasikan ada proses yang tidak sesuai, karena barang impor melalui marketplace ini kurang dari seminggu sudah sampai di tangan pembeli. Sementara jika kita impor secara legal, butuh waktu lebih lama terutama akibat antrian pemeriksaan di Hub Jakarta. Kita bisa bayangkan bagaimana efeknya terhadap pengusaha dalam negeri yang sudah mengeluarkan effort lebih untuk memenuhi aturan impor di Indonesia. Tapi ketika mau menjual barang tersebut tidak laku, akibat harganya kalah saing dengan barang impor ilegal. Pengusaha-pengusaha ini sudah memberikan kontribusi pada negara melalui bea dan pajak barang impor. Pegawai yang merupakan rakyat Indonesia mendapatkan lapangan pekerjaan, bisnis sekitar mereka juga ikut tergerakkan, tapi proteksi pemerintah agar mereka bisa mendapatkan keuntungan tidak didapatkan.
Begitu juga dengan industri dalam negeri. Selain industri tekstil dan alas kaki, industri kosmetik pun mulai goyang akibat membanjirnya kosmetik impor ilegal di e-commerce. Harganya sangat murah, ya wajar saja, wong nggak bayar bea dan biaya-biaya impor. Dan mungkin saja barang ilegal ini juga diproduksi oleh produsen melalui skema bisnis ilegal, misalnya money laundering. Harga-harga menjadi nggak masuk akal jika diproduksi oleh produsen yang punya skema bisnis ilegal seperti itu. Bak predator, industri dengan skema bisnis yang legal dan sehat akan mati kalah bersaing oleh bisnis dengan skema ilegal. Untungnya pemerintah sudah tersadar. Mulai Oktober 2023 kemarin diberlakukan aturan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 tahun 2020 tersebut tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Beberapa substansi dari revisi Permendak mencakup larangan platform e-commerce untuk menjadi produsen guna menciptakan persaingan pasar yang sehat, larangan penjualan barang impor dengan harga dari 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta rupiah untuk melindungi produk UMKM lokal, serta kesetaraan mandatori perizinan dan perpajakan untuk loka pasar, platform digital berikut platform lainnya. Revisi atas Permendak tersebut akan berdampak negatif pada Sioren, Shopee, dan TikTok. Sementara platform Tokopedia akan diuntungkan karena secara regulasi pelanggan Tokopedia tidak dapat melakukan impor langsung dari China seperti di Shopee dan TikTok. Lama juga ya sadarnya. Udah untung berapa sih Oren CS dari longgarnya peraturan perdagangan online ini ya? Terus udah berapa industri dalam negeri yang gulung tikar? Kok bisa lama ya ditertibkannya? Pak Jokowi kan setiap rapat selalu bilang jangan beli barang impor, benci barang impor, TKDN harus didorong dan sejenisnya. Masa ada yang berani mengakali Pak Jokowi? Coba kalian cek aplikasi e-commerce Orange kalian, sudah tertib belum? Kalau belum, jangan-jangan ada orang yang lebih kuat dari Pak Jokowi di toko Orange. Kita doakan negara ini tetap sakti, mendukung para pemimpin yang masih di jalurnya dalam membangun bangsa dan menyingkirkan beliau-beliau yang mulai keluar dari track. Tetap semangat, kita dorong terus industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang pesat agar putra-putri Indonesia adalah pemain di negerinya sendiri. Jangan pernah putus asa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Industri kita, Presiden ketiga B.J. Habibie, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan mengharapkan orang lain yang datang membangun negara ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo, jadi produsen di negeri sendiri.